Baik, kita melanjutkan pelajaran kita. Hormatilah ayah dan ibumu, dan adalah bagian kedua, bagian yang terakhir, ya. Dan ini pelajaran tentang hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, ya. Nah, pada bagian pertama kita sudah bahas 7 hal, ya. Hukum ini hanya ditujukan untuk anak-anak terhadap orang tua. Jadi ini tidak bicara soal hubungan semua relasi yang dari atas ke bawah, ya, tidak bicara soal majikan, pembantu mesti taat majikan, tidak bicara soal masyarakat mesti taat orang tua, tidak bicara soal yang lain-lain, ya. Tapi ini hanya bicara soal anak taat terhadap orang tua. Terus kedua, ibu disebutkan secara khusus atau secara eksplisit di sini, ya. Ya, ibu disebutkan secara eksplisit karena atau mengingat bahwa secara kebudayaan itu kebudayaan yang paternalistik, sehingga bisa-bisa anak laki-laki tidak hormat kepada ibunya yang perempuan, dan karena itu maka di sini ibu disebutkan secara khusus. Ketiga, anak harus menghormati ibu dan bapak mereka. Keempat, anak harus mentaati orang tua, tapi tidak mutlak, hanya apabila orang tua itu memerintahkan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kelima, hormat kepada orang tua mencakup pemeliharaan terhadap mereka pada saat mereka sudah tua atau tidak bekerja, dan ini pasti akan ada kalau anak memang mencintai orang tua, ya. Jadi anak mesti bertanggung jawab sampai orang tua, ya, memelihara orang tua sampai mereka bahkan tidak bisa apa-apa lagi, tetap dipelihara. Nah, lalu kita juga sudah bahas ada bagaimana kalau ada hubungan yang ganda, ketika anak itu adalah hamba Tuhan sedangkan orang tuanya jemaat. Itu bagaimana harus menyikapi itu. Nah, kalau tidak maka akan ada bentrokan antara, ya, siapa tunduk siapa, anak tunduk kepada orang tua kah, atau orang tua mesti tunduk kepada anak selaku hamba Tuhan, ya. Ketujuh, adanya hukum ini mensyaratkan adanya kewajiban dari orang tua terhadap anak-anak. Jadi orang tua harus mendidik anak, harus mengajar anak supaya anak itu bisa mentaati hukum ini. Dan kedelapan, sekarang kita akan masuk pada yang kedelapan, yaitu ada janji yang menyertai hukum ini, ya. Ada janji yang menyertai hukum ini. Kalau kita melihat, ya, di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 itu, di sana dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah padamu. Ada kata-kata supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Berarti ini ada janji, ya. Jadi kalau seorang menghormati ayah dan ibunya, maka janji Tuhan bagi dia adalah dia akan panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi anak yang taat orang tua, hormat orang tua, dia akan panjang umur, ya. Ini janji di dalam ayat ini, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan 5 ayat 16, ada tambahan, bukan cuma panjang umur. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu, dan ada tambahan, dan baik keadaanmu, ya, dan baik keadaan. Nah, adanya janji ini dikomentari oleh Clark mengatakan supaya lanjut umurmu. Ini seperti diamati oleh sang rasul, maksudnya Rasul Paulus, dalam Efesus 6 ayat 2 adalah perintah atau hukum pertama pada mana Allah telah meletakkan suatu janji. Dan karena itu kita bisa belajar dalam ukuran tertentu betapa pentingnya kewajiban ini dalam pandangan Allah. Dalam Ulangan 5 ayat 16 dikatakan supaya baik keadaanmu. Karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa akan buruk keadaannya dengan orang-orang yang tidak taat, dan tidak ada keraguan bahwa kematian-kematian yang terlalu cepat atau sebelum waktunya dari banyak orang-orang muda merupakan konsekuensi pengadilan dan ketidaktaatan mereka kepada orang tua mereka.
Jadi di sini menurut Clark adalah bahwa kalau kamu taat kepada orang tua, hormat orang tua, maka akan baik keadaanmu. Sebaliknya kalau kamu tidak taat kepada orang tua, artinya keadaanmu akan buruk. Ya, keadaanmu akan buruk atau keadaanmu tidak akan baik. Lalu di sini kalau dikatakan bahwa akan panjang umurmu bagi anak yang taat dan hormat orang tua, maka anak yang tidak hormat orang tua, tidak taat orang tua akan pendek umur, ya kan? Makanya komentar terakhir dari Clark itu ya, tidak ada keraguan bahwa kematian yang terlalu cepat sebelum waktunya dari banyak orang muda merupakan konsekuensi dari ini. Jadi ada banyak orang muda mati terlalu cepat, ya. Nah itu gara-gara pelanggaran terhadap hukum ini, menurut Clark, ya. Nah tapi tidak usah heran kalau Clark mengatakan bahwa mati terlalu cepat sebelum waktunya, karena Clark ini kan seorang Arminian, ya. Jadi memang dia kelihatannya tidak menerima doktrin providensi, ya. Jadi dia bilang bahwa ada orang bisa mati lebih cepat dari yang Tuhan tetapkan, ya. Nah, tapi ada sesuatu yang disinggung oleh Clark di sini. Itu dikatakan, coba saudara lihat kalimat pertama. Ini seperti diamati oleh sang rasul, Efesus 6 ayat 2, adalah perintah atau hukum pertama pada mana Allah meletakkan suatu janji. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa kita kan kalau kita lihat 10 hukum 1, 2, 3, 4, 5, maka hukum hormati orang tua ini ada di hukum kelima. Dan ini adalah hukum pertama yang ada hukumnya plus janjinya. Di sini hukum pertama, hukum kedua ada hukumnya tapi tidak ada janji. Hukum ketiga, hukum keempat ada perintahnya atau hukumnya, aturannya, tapi tidak ada janji. Tapi khusus untuk hukum kelima ini ada hukumnya plus janjinya. Bisa contoh, misalnya hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat, tapi janjinya apa? Tidak ada, ya kan? Nah, atau misalnya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada janji untuk itu? Tidak. Nah, tapi ini, ya, hormatilah orang tuamu, ada janji, yaitu panjang umurmu dan baik keadaan. Ya, jadi ada janji seperti itu. Nah, ini muncul di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, coba saudara lihat Keluaran 20 ayat 12, Ulangan 5 ayat 16 banding dengan Efesus ini. Di Keluaran 20 dibilang bahwa kalau kamu taat orang tua, maka lanjut umurmu di mana? Di tanah yang akan diberikan Tuhan padamu. Ulangan, supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan alam kepadamu. Jadi pasti di tanah. Ya, tapi di Efesus pasal 6 itu, ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, ini jadi kelihatannya Paulus ini mengubah dua ayat perjanjian lama. Dua ayat perjanjian lama ini bilang panjang umur di tanah yang akan diberikan Tuhan, tapi Paulus mengubahnya menjadi, ya, panjang umur di bumi. Nah, mengapa di bumi? Mengapa Paulus mengubahnya? Karena ini kan lebih cocok dengan masa Israel, ya kan? Karena memang Tuhan menjanjikan tanah bagi Israel. Ya, janji kepada Abraham, yakni bahwa pergilah dari tanah nenek moyangmu ke tanah yang akan kuberikan padamu. Jadi memang Israel ini memang mempunyai tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan yang mana mereka akan menempatinya. Tapi kalau orang Kristen kan kita tidak punya tanah perjanjian, ya kan? Jadi kita ini kan hidup di mana saja ya aman-aman sudahlah, ya kan? Makanya Paulus bilang, kalau untuk orang Israel cocok kalau di tanah yang akan dijanjikan Tuhan. Tapi kalau untuk orang Kristen kan tidak cocok. Ya, tidak cocok. Bahkan kadang-kadang mau cocok bagaimana? Kita saja mungkin tidak punya tanah, ya kan? Nah, susah dapat tanah ya tuh. Nah, tapi bagi Israel ini kan janji kepada Abraham, ya toh. Nah, janji kepada Ishak, Yakub sampai
iman kepada tanah yang dijanjikan itu saja. Yusuf waktu mati di Mesir, saudara-saudara, dia kenapa janji? Dia bilang, kalau kalian keluar dari Mesir ini, tolong bawa mayat saya. Ya, jadi Yusuf kelihatannya di mumi di Mesir. Nah, lalu kalau dia mati, ya mayatnya atau tulang-tulangnya itu mesti dibungkus bawa, ya bawa. Nah, ini yang mungkin ditiru oleh orang Sabu menjadi kebudayaan Roketu, gitu ya. Nah, itu. Nah, sedikit-sedikit saya mulai bisa, ya. Nah, jadi karena orang Sabu pikir, ada orang yang pakai argumentasi begitu. Ya mungkin orang Sabu punya budaya sendiri, tapi jangan pakai dasarnya dalam Alkitab. Ya, karena apa? Karena kalau pakai dasar Alkitab, orang mati di Alor, orang kita mesti bawa ke Alor, mati di sini kita mesti bawa ke Pulau Semau. Tidak. Ya, mengapa? Karena mengapa Yusuf minta diantar, harus dikubur? Karena iman kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita sekarang kan tidak ada urusan dengan tanah perjanjian, lalu kita untuk apa mau kubur di kampung halaman, ya kan? Ya kalau bisa kubur di kampung halaman, ya sudah kubur terserah, tapi tidak usahlah digali-gali kuburannya untuk dibawa pulang kampung dan lain sebagainya, ya kan? Kalau saya misalnya merantau ke mana gitu ya, merantau ke Sumatera begitu, mati di sana mau dikubur bawa pulang tidak apa-apa, tapi kalau sudah dikubur 20 tahun di sana kan tidak perlu gali lagi tulang-tulangnya untuk bawa taruh di Kupang kan, tidak perlu. Nah, tapi memang bagi Israel ya Yusuf sudah mati lama, tapi harus bawa. Mengapa? Karena ada iman kepada tanah perjanjian. Itulah sebabnya sampai hari ini ya perang mati-matian Israel dan Palestina ini kan tidak berubah-ubah. Ini kan mau mati-mati sampai kapanpun mereka akan perang. Mengapa? Karena iman kepada ini tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Ya, tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, maka disebut sebagai tanah perjanjian, atau juga bilang Holy Land, tanah suci, ya kan? Tanah suci. Tapi kan kita orang Kristen ini kan tidak ada tanah suci. Ya. Makanya kalau publikasi Holy Land berkunjung ke tanah suci, ya tanah sucinya siapa? Berkunjung ke tanah suci Israel, tapi bukan tanah sucinya orang Kristen. Orang Kristen itu di mana-mana saja suci, ya kan? Nah, dia injak tanah Sabu jadi suci, dia injak rote jadi suci, atau dia injak Alor suci, semua tanah suci, tidak ada masalah. Ya? Nah, karena istilah tanah suci itu kan dikhususkan, jadi tanah suci itu tanah yang dikhususkan untuk Israel, tapi bukan untuk kita. Jadi kita ini di seluruh dunia, kita orang Kristen di mana saja ada tanah itu diberkati, ya kan? Karena itulah maka di sini dibilang tanah yang akan diberikan Tuhan, tanah yang akan diberikan Tuhan. Tapi Paulus sadar bahwa dia sekarang bukan berhadapan dengan orang Israel, dia berhadapan dengan orang Kristen, maka dia ubah ayat ini menjadi di bumi, ya, supaya kamu berbahagia panjang umurmu di bumi, ya. Nah, itu yang pertama. Paulus mengubah. Tentu tidak usah heran karena Paulus juga rasul dan dia menulis Alkitab ini dengan inspirasi Roh Kudus, sehingga dia tidak bisa dituduh sebagai mengubah-ubah sembarangan. Ini kitab suci, ya. Ini bukan mengubah dari sembarangan. Ini orang dikuasai atau dituntun oleh Roh Kudus. Nah, tapi juga di Efesus pasal 6 ini ada terjemahan yang tidak tepat sebenarnya, ya. Lihat ayat 2 dan ayat 3. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, itu kata-kata yang bergaris bawah, ya. Ini adalah satu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Nah, kalau kita lihat terjemahan Inggris semua, King James, RSV, NIV, NSB, semua sama. Mereka menerjemahkan yang adalah perintah pertama dengan janji. Ya. Jadi artinya adalah ini perintah pertama dengan janji. Ada perintah 1, 2, 3, 4, tapi tidak ada janji. Tapi di sini perintah yang kelima ini perintah dengan janji. Ya. Nah, yang jadi problem adalah apakah memang dari 10 hukum, 5 hukum kelima ini adalah perintah pertama dengan janji. Nah, ini oke. Kita oke. Ini memang tidak ada janji. Karena hormati dan kuduskan hari Sabat, titik. Tidak ada janji apa-apa. Ini
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Titik, tidak ada janji apa-apa. Tapi kalau hukum 1 dan 2 ini, ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan buat bagimu patung. Apakah tidak ada janjinya? Coba lihat Keluaran 20 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, dan atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, kata-kata yang bergaris bawah itu, tidakkah itu merupakan atau semacam sebuah janji? Ya, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Maka kalau ini hukum kedua ini ada menyusul janji yang bergaris bawah itu, maka ini bukan lagi janji yang hukum dengan janji yang pertama. Nah, tapi pertanyaannya, apakah hukum kedua ini yang ada kata-kata yang bergaris bawah itu memang betul-betul adalah janji? Ya. Nah, lihat penjelasannya dia. Pertama, ada yang beranggapan bahwa janji dalam hukum kedua itu bersifat umum untuk orang yang mengasihi Allah dan mentaati Allah. Jadi sebetulnya bukan berhubungan dengan hukum kedua. Ya, karena lihat ya, ayat 6. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Nah, itu dianggap bahwa itu kan perintah yang umum, tidak berkaitan langsung dengan hukum kedua, ya. Nah, tapi ada keberatan. Kata-kata ini dilekatkan dalam hukum kedua atau dengan hukum pertama dan kedua. Jadi maksudnya begini, ini ya. Itu kalimat yang ayat 6 itu ya. Aku akan menunjukkan kasih setiamu itu ditempel di ayat 2 sini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembahnya. Lalu berikutnya langsung ada kata-kata itu. Atau bahkan mungkin dia bisa menempel dua janji ini sekaligus, ya, dua ini. Sedangkan ayat selanjutnya itu sudah tidak lagi menempel ini, sehingga harus diartikan bahwa kata-kata yang menyusul di dalam hukum kedua itu harus diartikan betul-betul adalah kelanjutan dari ayat kedua. Jadi ini bukan bicara hal yang umum. Mengerti kah? Mengerti atau tidak? Ya, kalau belum mengerti saya jelaskan lagi. Masih kabur? Ya, kalau saya mengajar lalu kalau ada yang masih kabur, ya Pak kabur supaya dijelaskan. Ya, jangan pura-pura mengerti. Kalau begini kita mesti belajar dari Thomas, ya kan? Kalau tidak mengerti, tidak mengerti. Jangan pura-pura mengerti. Ya. Kalau tidak percaya, tidak percaya. Jangan pura-pura percaya. Itu satu teladan dari Thomas. Ya. Kalau aku belum tunjuk jari, belum lihat, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, jeleknya Thomas adalah dia kok tidak percaya tuh ya. Padahal Tuhan Yesus sudah omong ulang-ulang. Tapi positifnya adalah kalau dia tidak percaya, dia omong, tidak mau pura-pura percaya. Ya, gitu. Ada banyak orang tidak belajar dari Thomas, tidak mengerti tapi pura-pura mengerti, ya kan? Nah, tidak tahu tapi pura-pura tahu, itu yang rusak, ya. Nah, jadi menurut terjemahan yang lebih tepat dari Efesus 6 ayat yang kedua ini adalah bahwa hukum kelima ini adalah hukum pertama yang dengan janji, ya. Jadi hormatilah ayah dan ibumu, terus menyusul ada janji. Itu berarti bahwa hukum 1, 2, 3, 4 itu tidak ada janji. Ya, jadi ini janji pertama. Sampai sini ngerti? Ya. Nah, tapi kalau begitu masalahnya di hukum kedua itu ada problem. Karena di hukum kedua bilang jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Lalu ada kelanjutan ayat 6 Keluaran 20. Aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, dan mereka yang mengasihi aku akan berpegang pada perintah-perintahku. Ini kan ada kalimat lanjutan. Apakah ini bukan janji? Ya, maka ini dipersoalkan.
Paham sampai sini? Maka sekarang kita mempersoalkan, apakah kalimat di dalam Keluaran 20 ayat 6 itu janji atau bukan? Ya, lalu pandangan pertama mengatakan begini, memang itu janji, tapi kan itu janji untuk secara umum, bukan janji khusus bagi ayat 2. Bukan ayat 2, hukum kedua. Jadi ini janji umum, pokoknya yang penting kamu taat, kamu berbaik, kamu ini, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setia kepadamu. Tapi bukan khusus bagi hukum kedua, jangan menyembah, buat patung dan menyembah. Hanya keberatannya adalah bahwa masalahnya ini kalimat ini langsung menyusul, menempel di hukum kedua. Begitu bilang jangan membuat bagimu patung bla 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 bla, lanjutnya adalah aku akan menunjukkan kasih setia. Bagaimana dia bicarakan secara umum? Ya, paham? Bisa mengerti? Ya, jadi kalau begitu sukar untuk kita mengatakan bahwa ini janji. Ya, ini adalah janji. Ya, ini adalah janji. Membatalkan bahwa ini bukanlah janji. Ya. Nah, kedua, Keluaran 20 ayat 6 sebetulnya ini pandangan kedua ya. Keluaran 20 ayat 6 sebetulnya bukanlah suatu janji, tapi suatu pernyataan tentang sifat Allah. Ya, sifat Allah. John Stott mengatakan, kata-kata terakhir itu merupakan suatu pernyataan tentang karakter Allah dan bukan suatu janji. Coba perhatikan kembali Keluaran 20 ayat yang ke-5 dan 6 ya. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung dan seterusnya. Ya, ayat 5, janganlah sujud menyembah beribadah kepadanya dan seterusnya. Ayat 6 ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintah-perintahku. Nah, Stott mengatakan itu pernyataan itu bukan janji, tapi itu adalah pernyataan karakter dari Allah. Bahwa karakter dari Allah itu adalah bahwa dia memang penuh kasih setia, ya, penuh kasih setia, ya. Jadi kata-kata ini memang tidak diberikan sebagai satu janji, tapi sebagai suatu pernyataan tentang sifat Allah. Sifat Allah itu adalah bahwa kalau kamu berpegang kepada perintah-perintahnya, maka dia akan menunjukkan kasih setia. Jadi ini memang ada sifat Allah begitu. Tapi bukan satu janji khusus yang berkenaan dengan hukum kedua ini. Ya, ini pandangan kedua mengatakan demikian. Ya. Nah, jadi kelihatannya memang dari dua ini mungkin pandangan kedua ini lebih bisa diterima, sehingga ini memang bukan janji khusus. Janji khusus yang berkenaan dengan hukum ini hanya muncul di sini. Ya, hanya muncul di hukum yang kelima. Hormati ayah dan ibumu, langsung menyusul janji khusus kamu yang taat, yang hormat kepada orang tua, maka umurmu akan panjang di tanah yang dijanjikan Tuhan atau di bumi ini. Ya, sekarang kita masuk pada poin C. Ini janji bilang kalau taat orang tua adalah umur panjang ya. Nah, ini kita mau pelajari nih ya. Apakah berarti orang-orang yang umur panjang itu pasti adalah orang-orang yang taat orang tua, hormat orang tua? Dan apakah yang mati muda itu adalah orang-orang yang tidak hormat orang tua atau bagaimana ya? Nah, apakah memang anak yang hormat atau taat pada orang tua akan panjang umur? Dan apakah umur seseorang bisa diperpanjang? Bukankah semuanya telah ditetapkan oleh Tuhan? Ini tadi Clark mengatakan bahwa ada orang yang mati sebelum waktunya. Artinya menurut Clark umur manusia bisa diperpendek. Ya, bisa diperpendek. Nah, tapi kalau umur manusia memang bisa diperpendek, maka juga sebaliknya dia bisa berpanjang. Ya, bisa berpanjang. Tuhan sudah menetapkan mati di sini. Tapi karena ini anak mati umur 50 tahun, Tuhan sudah tetapkan. Tapi karena ini anak ini tidak hormat orang tua, maka baru umur 30 Tuhan kasih lewat dia. Atau karena dia ini taat orang tua, hormat orang tua, maka Tuhan perpanjang lagi 60 tahun. Bisakah begitu? Nah, problemnya adalah Alkitab menjelaskan bahwa umur seseorang telah ditetapkan Tuhan dan tidak bisa diubah oleh siapapun atau apapun. Matius 6. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jalan hidup
ini sudah Tuhan atur. Dari sini, start dari sini, selesai di sini. Ya, lahir di sini, mati di sini. Siapakah yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta? Satu hasta itu 45 cm. Siapakah yang karena kekhawatirannya bisa tambah 45 cm dari hidupnya? Ini pertanyaan, walaupun tidak dijawab, jawabannya jelas, yaitu tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Jadi dalam konteks Matius pasal 6 tentang kekhawatiran, maka tak usah rumit-rumit mengkhawatirkan hidup ini, ya kan? Karena kita khawatir pun hidup kita tidak akan tambah panjang. Begitu. Ya. Sudah sepanjang hari mikir terus. Susah terus, makan apa besok, minum apa besok, pakai apa besok. Tapi ternyata setelah khawatir juga, sudah capek khawatir juga, tidak dapat apa-apa juga kan? Ya kan? Coba kalau tidak ada kerja, aduh besok kerja apa? Pikir 3 hari. Hari keempat kerja datang. Begitu kan? Kalau masih jomblo terus, khawatir terus. Coba khawatir setelah 1 minggu, tiba-tiba hari ke-7 jomblo cowok datang, cewek datang, jodoh datang. Begitu? Tidak kan? Kalau begitu maka hidup kita ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekhawatiran. Maka khawatir tidak bisa memperpanjang hidupmu 45 cm. Karena apa? Tuhan sudah tetapkan mati di sini, kau tidak bisa lewat. Begitu ya? Ini matinya Om Nathan kemarin baru kita kubur. Sebenarnya 2 minggu lalu ya, itu sempat hilang napas ya. Sempat hilang napas tapi tahu-tahu muncul lagi. Karena itu keluarga dari Sabo semua sudah datang, ya kan? Dan hari itu kan cemas karena saya mau berangkat Kalimantan. Ya. Jadi Om Nathan pikir tuh, kalau mau mati cepat supaya Pak masih ada ini kan dia tuh, daripada pas Pak di Kalimantan baru Mama tua mati kan susah. Jadi kira-kira menurut Om Nathan yang coba bisa cepat sedikit bagus ya kan, tapi tidak bisa ya kan. Tapi juga aman juga karena memang sudah diatur ya, bahwa memang tanggalnya memang seperti itu. 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap. Apa artinya sudah genap? Genap itu full, pas, ya kan? Apabila umurmu sudah pas dan engkau telah mendapat perhentian dengan nenek moyangmu, artinya kubur sama-sama dengan nenek moyangmu, ya. Dan aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian seterusnya. Umurmu sudah genap. Apabila umurmu genap, kau mati. Umurmu pas, kau mati. Jadi Tuhan sudah atur, ya kan? Ya, taruh nama kayak gelas lah begitu ya. Ini kalau sudah rata begini nanti kau selesai. Ya. Maka ulang tahun yang ke-20, betul? Ulang tahun yang ke-40, ulang tahun yang ke-60, ulang tahun ke-80, ulang tahun ke-100, ulang tahun ke-107. Pas, kena penuh. Maka kau turun beristirahat dengan nenek moyang. Nah, begitu kira-kira gambarannya. Jadi apabila umurmu sudah genap, berarti Tuhan sudah tetapkan kita punya umur masing-masing dan tidak bisa ada yang ubah itu. Mazmur 39 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, ya, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku ini. Sungguh hanya beberapa terlempap saja. Kau tentukan umurku. Tuhan tentukan umurku. Ya, jadi ada yang Tuhan tentukan panjang. Ya, orang-orang zaman PL itu Tuhan tentukan panjang 900 tahun. Ya, itu bosan ya mungkin ya. Kalau sekarang nih. Ya, tapi kalau sehat umur 900 tahun ya aman. Tapi kalau sakit-sakitan selama umur 100 tahun, sudah sakit-sakitan tidak bisa jalan, tapi tambah 800 tahun lah, ya kan? Itu penderitaan itu. Nah, jadi kalau 900 sehat, oh bayangkan saudara, bayangkan ini 900 tahun, ya kan? Dari 1600 sampai 2000 itu 400 tahun. 2016 sampai sekarang itu baru 400 tahun. Seandainya manusia umur panjang 900 tahun, ini kita hari ini masih ketemu John Calvin, Martin Luther dan lain sebagainya, ya.
Masih ada itu. Ya. Mungkin saat itu juga dunia tambah sesak ya. Karena produksi manusia bertambah ini ya, angka kelahiran bertambah terus tapi tidak diimbangi dengan angka kematian. Nah, tapi ya sekarang ini sudah Tuhan kurangi umur manusia. Nah, jadi ayat-ayat yang menjanjikan umur panjang ini sebenarnya hanya meninjaunya dari sudut pandang manusia. Ya. Kalau jadi ini Tuhan sudah tetapkan tidak bisa lewat, tidak bisa kurang. Tapi kau bilang supaya panjang umurmu itu hanya sorotan dari sisi manusia. Ya, sorotan dari sisi manusia saja. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau seorang taat kepada Tuhan, lalu Tuhan berkati dia sehingga seolah-olah umurnya bertambah panjang. Kalau Tuhan berkati dia kan seolah-olah ini orang ini diberkati Tuhan. Dari sudut pandang manusia kita lihat, wih ini dia umurnya panjang diberkati Tuhan. Nah, tapi kalau seorang tidak taat kepada Tuhan, ya, lalu Tuhan hukum mati dia, maka kita pikir, wih ini kayaknya umurnya diperpendek. Itu juga dari sudut pandang manusia. Sama seperti orang pergi terjun dari jembatan Niniwa. Kan semua kita pasti berpikir bahwa lu nih Tuhan belum panggil tapi lu terlalu cepat datang, ya kan? Artinya seolah-olah bahwa orang itu mau mempercepat waktu Tuhan. Itu dari sudut pandang kita memang begitu. Tapi dari sudut pandang providensi, sesungguhnya memang telah ditetapkan bahwa dia akan mati pada hari itu. Bahkan dengan cara itu. Ya. Jadi panjang umur dan pendek umur itu hanya sorotan dari sisi manusia. Ya, sorotan dari sisi manusia. Jadi kalau orang taat orang tua, hormati orang tua, Tuhan berkati dia, maka manusia akan lihat, wah, dia umur panjang ya. Ya. Nah, dia umur panjang ya. Tapi kalau dia tidak hormat orang tua, Tuhan hukum mati dia. Wah, umur pendek. Jadi lagi-lagi itu sorotan dari sisi manusia. Kedua, apakah anak yang hormat dan taat orang tua memang harus panjang umur atau lebih panjang umur dari anak yang tidak hormat atau tidak taat orang tua? Ya. Karena saya taat orang tua, maka umur saya mesti lebih panjang daripada dia yang kurang ajar kepada orang tua. Apakah harus begitu? Jawabnya tidak. Tapi mengapa? Pertama, janji Tuhan bukan hanya panjang umur, tapi juga bahagia atau baik keadaan. Ya, baik keadaan. Di Ulangan 5 ayat 16 tadi. Jadi ada dua ya. Satu, panjang umur. Dua, bahagia atau baik keadaan. Nah sekarang saudara, kalau panjang umur dan bahagia itu bagus ya. Itu diberkati kan? Tapi kalau misalnya Tuhan kasih panjang umur tapi tidak bahagia, itu berkat atau bukan? Ya? Penderitaan itu kan. Makanya orang yang menderita tidak, aduh sudah tahan Tuhan ambil sudah. Keluarga sudah doa serahkan, dapat nangis kami serahkan, juga tidak mati-mati. Hari Minggu kemarin kan ada yang minta saya untuk tolong dulu ini mama kayaknya sudah tidak bisa lagi, tapi entah kenapa kok tidak mati-mati juga. Ya. Jadi kalau Bapak Isra ada kesempatan tolong ke rumah, ya tolong ke rumah. Maksudnya segera menyelesaikan penderitaannya, kan begitu kan? Nah, jadi kalau memang panjang umur dan bahagia, baik keadaanmu itu diberkati. Tapi kalau tidak baik keadaanmu atau buruk keadaanmu, kamu tidak berbahagia, berumurnya panjang, ini susah itu ya. Ketika dalam mitologi Yunani, ketika Dewi Aurora dari kayangan ya mandi ke bumi, lalu ketemu seorang pemuda tampan namanya Titolus, lalu jatuh cintalah ini Aurora kepada Titolus ini. Tapi dia sadar bahwa dia dari kayangan yang memiliki hidup yang kekal, tapi di Titolus ini manusia biasa yang fana nanti mati. Tapi saking cintanya dia pergi kepada bos di kayangan ya, dewa kepala, minta supaya diizinkan kawin dengan Titolus. Tapi dewa kepala bilang tidak mungkin kau kawin dengan dia. Mengapa? Karena dia kan manusia yang akan mati, sedangkan kamu ini, kita ini kan hidup kekal.
Lalu Aurora bilang kepada Dewa Kepala, kalau begitu, mengapa engkau tidak mengaruniakan saja kepada Titorus hidup yang kekal? Tidak mati, supaya bisa kawin dengan saya. Akhirnya, singkat cerita, Dewa Kepala setuju. Ya sudah, kepada Titorus yang fana itu dikaruniakan hidup yang kekal, supaya tidak bisa mati lagi, supaya bisa kawin dengan Aurora. Maka kawinlah dia dengan Aurora, tinggal di bumi. 5 tahun, 1 sampai 5 tahun pertama bahagia, 10 tahun bahagia, 20 tahun Titorus sudah mulai tua, ya. 30 tahun kemudian, 50 tahun, 100 tahun, Titorus sudah tidak bisa jalan lagi. Setelah itu Titorus tidak bisa bikin apa-apa lagi, makan di tempat tidur, buang air di tempat tidur, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dan si Aurora merawat dia setengah mati karena makan, minum, buang air semua di atas tempat tidur. Tapi saat itu diharap mati, tidak mati-mati karena telah diberi anugerah hidup yang kekal. Ya. Jadi tidak bisa mati lagi, tapi lalu Aurora sadar, dulu saya minta hidup yang kekal untuk Titorus, lupa minta awet muda. Ya kan? Nah akhirnya dia sudah tua pikun, tidak bisa bikin apa-apa lagi, tapi tidak bisa mati-mati. Tidak bisa mati-mati. Maka Aurora sadar ini bukan berkat tapi bencana. Ya, berkata ya bencana. Jadi kalau hidup panjang tapi tidak bahagia, ya lebih baik lewat saja kan. Ya, berarti bentuk berkat dari Tuhan adalah bisa panjang umur dan bahagia. Tapi begitu panjang umur tapi tidak bahagia atau buruk keadaanmu, maka itu bukan berkat. Ya, jadi janji Tuhan bukan hanya panjang umur tapi juga bahagia baik keadaan. Tuhan bisa menghukum anak-anak yang tidak taat atau tidak hormat kepada orang tua dengan memberi umur panjang tapi tidak bahagia. Jadi kalau kamu suka memberontak terhadap orang tua, melawan orang tua, Tuhan bisa saja kasih kamu tetap umur panjang, tapi kamu tidak bahagia, tidak baik, buruk keadaan. Itu bisa bentuk hukuman Tuhan. Ya. Calvin mengatakan, banyak orang yang tidak tahu terima kasih, ya, dan tidak baik kepada orang tua mereka, hanya memperpanjang hidup mereka sebagai suatu penghukuman. Sementara balasan dari tingkah laku mereka yang tidak manusiawi dibayar kembali kepada mereka oleh anak-anak dan keturunan mereka. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang Tuhan memperpanjang hidup mereka sebagai suatu bentuk penghukuman. Jadi bisa jadi orang dikasih umur panjang juga sebagai bentuk hukuman dari Tuhan, ketika dia tidak diberikan keadaan yang baik oleh Tuhan. Ya. Sebagai ilustrasi, ada seorang anak berjalan mengantar ayahnya ke panti jompo. Di suatu tempat mereka berhenti dan ayah itu menangis. Anaknya bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Ayah menjawab, "Aku ingat 30 tahun yang lalu aku mengantar ayahku ke panti jompo." Ya, jadi dia dapat kena kembali akibat. Dulu 30 tahun lalu dia antar ayahnya ke panti jompo, sekarang anaknya antar kembali dia ke panti jompo. Ya, nah, karena itu maka orang tua, anak-anak jangan kasih orang tua di panti jompo ya. Kasihan mereka, kalau saudara bisa pelihara sampai mereka mati juga, ya lebih baik mati di tangan saudara. Saya kira memang begini ya, siklus hidup manusia kan begini. Ini masa kanak-kanak kita, dan ini masa kanak-kanak kita bertumbuh di sinilah orang tua susah, ya kan? Orang tua susah kasih makan, minum kita, merawat kita dengan penuh penderitaan. Mereka rawat kita sampai kita mulai dewasa, mulai apa? Kita meniti karir kita. Sampai di sini kita mulai kuliah, kerja, kita mulai menikah. Setelah itu kita mulai meniti kembali semua sudah hidup kita. Kita mulai menurun, ya pensiun. Mulai sakit, tua, dan memasuki di sinilah kita mulai sakit, pikun, ya, lalu gula darah, ya, apa jantung, apa ini segala macam sudah kena di sini. Nah sekarang saudara, kalau saudara seorang anak, saudara mesti pikir bahwa dulu waktu saya anak pada level seperti ini, orang tua memelihara saya. Tapi orang tua itu akan naik terus dan dia titik sampai di sini, dan di sinilah titik turunnya dia. Kalau dulu orang tua memperhatikan saya dari sini sampai sini,
maka saya sebagai anak sekarang setelah orang tua tidak bisa apa-apa lagi, pada titik turunnya saya mesti perhatikan dia dari sini sampai sini. Ya kan? Dulu di sini waktu saya anak-anak saya buang air, dia cebok saya. Sekarang kalau dia di sini sampai seperti anak-anak dia buang air, apakah saya tidak berani cebok dia? Ya, di sini saya disuap oleh dia. Tapi kenapa ketika dia sudah di sini saya tidak mau menyuap dia? Di sini dia kasih mandi saya. Mengapa di sini saya tidak bisa kasih mandi dia? Ya. Di sini saya jalan jatuh-jatuh dia angkat saya. Bagaimana dia ketika dia di sini jalan sedikit jatuh-jatuh saya tidak angkat dia. Ya. Nah, maka perhatikan bahwa orang tua memelihara kita di titik naik kita, tapi kita memelihara orang tua di titik turun mereka. Ya. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan supaya jangan menjadi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, ya, tidak tahu berterima kasih orang tua. Orang tua punya bagian dari sini sampai sini untuk kita, tapi kita punya bagian dari sini untuk orang tua sampai di sini, ya. Mereka mulai mengurus kita dari kita muncul di dunia sampai titik tertentu. Kita mulai mengurus mereka dari titik tertentu sampai mereka hilang dari dunia. Begitu. Karena itu maka jadilah anak-anak yang taat dan hormat dan memelihara orang tua. Jangan membenci orang tua. Ada yang belum berdamai dengan orang tua? Ada atau ada marah dengan bapak mama? Ya. Nah, kalau ada di sini pulang lalu minta maaf dan selesaikan, ya. Karena ini sama seperti hormat kepada Tuhan. The Bible Exposition Commentary. Bagaimana kita memperlakukan mereka sekarang atau hari ini akan menentukan bagaimana kita diperlakukan besok, karena kita menuai apa yang kita tabur. Ya, apa yang kita tabur. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita sekarang itu disaksikan oleh anak-anak kita. Maka kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, anak-anak kita melihat, wah, bapak saya ini memperhatikan opa oma dengan baik. Maka begitu kita sudah menjadi opa oma, maka anak-anak itulah yang akan memberikan perhatian sesuai teladan yang kita berikan. Ya. Tapi kalau anak-anak lihat kita ini bersikap kurang ajar kepada opa oma, ya. Saya pernah baca satu cerita, karena opa ini begitu makan di meja makan selalu makan begini, baru angkat begini, tiba-tiba ini bubur tumpah di sini, segala macam. Pokoknya jadi rusak. Jadi akhirnya si bapak itu bilang supaya aman begini saja, kita panggil tukang kalau bikin kasih opa ini apa? Ini meja sendiri. Saya potong di bawah, taruh di sini. Jadi begitu saatnya makan, keluarga semua makan di bawah, opa sendiri di situ dengan mejanya sendiri. Ya biar mau malele sendiri. Gitu. Nah, jadi sementara tukang-tukang itu kerja, ya ini anaknya pergi ke sana, lalu dia tanya-tanya bagaimana cara bikin. Bapaknya tanya, kenapa tanya-tanya? Ya nanti supaya bapak tua. Nah, pas saya makan tuh saya kasih tunggu bapak di situ. Dia sadar, wah ini tidak apa-apa. Dia bikin kacau juga tidak apa, dia bikin susah tidak apa, karena waktu kau bikin kacau dan susah dia pada titik pertama kau muncul di dunia pada titik itu kan dia urus kau dengan baik. Mengapa ketika pada titik tertentu dia turun dan mulai kacau-kacau di sini, kau tidak urus dia? Ya. Orang-orang bilang bahwa biasanya kalau orang sudah tua itu, ya kalau dia turun di sini ini sama. Di sini bayi, ini kadang-kadang orang sudah tua dan turun di sini modelnya kayak bayi juga. Ya. Kalau di sini tidak bisa apa-apa, di sini juga tidak bisa apa-apa. Nah, ketika kita tidak bisa apa-apa, dia merawat kita. Pada waktu dia tidak bisa apa-apa, giliran kita merawat dia. Ya, giliran kita merawat dia. Ini satu hari ini saya sibuk sekali urus rujukan untuk mengantar bapak saya operasi. Mungkin hari Senin saya akan berangkat urus bapak operasi di Surabaya, operasi mata. Karena memang hanya katarak, tapi dikhawatirkan ada masalah retina, dan itu dokter di sini tidak berani ambil risiko karena beliau ini kan mata kanan ini kan sudah buta, ya sudah buta karena gara-gara retina. Kalau sekarang kiri bermasalah dan kalau itu dioperasi tahu-tahu ada retina itu bisa buta dua-dua. Nah tapi jadi problem adalah kalau kita pergi operasi di Surabaya, maka ini kan sudah buta tidak bisa lihat. Habis operasi itu kan orang tidak langsung buka.
perban lagi. Nah kalau ini sudah buta lalu ini diperban, ya berarti betul-betul buta total. Nah kalau buta total lalu dokter bilang bahwa pulang dulu, nanti sebelum buka di depan akan kontrol lagi di ini, bagaimana? Sekarang repotnya adalah siapa yang menemani bapak begitu lama? Ya, kita panggil rapat anak-anak semua. Ya, ini kira-kira siapa yang bisa temani bapak di sana? Karena ini bapak buta total dua-dua. Ini mau ke kamar mandi juga tidak bisa. Ya, ini mau makan juga tidak bisa, mau tidur juga tidak bisa. Mau bagaimana? Ya, ada yang usul begini. Bagaimana kalau kita sewa ini perawat saja? Saya bilang kurang ajar ke kita. Ini orang tua sudah besarkan kita besar-besar begini, kalau kita sewa perawat, kenapa kita tidak bisa? Ya. Tapi si A kerja, si B kerja, si C kerja, bagaimana ini kita? Sebenarnya kita gantian. Yang giliran pertama pergi saya. Nah, saya urus izin dari gereja, pergi dulu. Setelah saya rasa sesuatu habis ini, satu mesti izin, mesti pergi. Ya, untuk urus lagi. Habis itu satu mesti pergi, mesti berkorban. Ya, mesti berkorban. Ya, karena kita tidak bisa berlindung di balik kesibukan kita dan semua karir kita, pekerjaan kita. Bukankah dulu mereka merawat kita tidak peduli mereka capek kah, mereka berkorban pekerjaan dan lain sebagainya? Itu tanggung jawab kita. Ya. Nah karena itu maka ini penting sekali untuk titik ini dan titik ini kita pikirkan. Ya. Poin B, ada yang menafsir janji itu, janji panjang umur itu tak berlaku untuk individu, tapi untuk masyarakat atau bangsa. Jadi bangsa yang tak menghormati orang tua tidak akan tahan lama. Nah ini dia tidak menyerotinya pribadi per pribadi, tapi ini satu bangsa. Ya. Ada juga yang menafsirkan bahwa janji itu adalah sesuatu yang umum, tapi tidak berlaku secara mutlak. Dan kelihatannya Calvin menganggap ini memang bukan mutlak. Ya. Juga kalau ada anak-anak yang taat, tetapi ternyata pendek umur, maka ada hal-hal yang dipertimbangkan. Dia ini taat orang tua, tapi kok ternyata menurut firman Tuhan kalau dia taat, hormat orang tua, umurnya panjang. Tapi ternyata ini anak taat orang tua, tapi umurnya pendek. Nah, apakah Tuhan lalai pada janjinya? Tidak. Kita ada beberapa hal yang, ada beberapa faktor yang perlu dipikirkan. Bahwa panjang pendeknya umur seseorang, ya, orang panjang umur, lagi-lagi kalau kita ngomong panjang umur, pendek umur, ini dari sudut manusia. Ya. Kalau orang panjang umur, orang pendek umur, itu yang menentukan tuh ada banyak, bukan cuma taat orang tua lalu panjang umur, bukan cuma itu, tapi ada banyak ini dan sebagainya. Sehingga kalau kamu taat orang tua, tapi yang ini kamu tidak lakukan, ini tidak kamu lakukan, tidak kamu lakukan, ya kamu mati cepat. Pendek umurmu, sekalipun kamu taat orang tua. Jadi ada banyak hal di dalam firman Tuhan yang dianggap menentukan panjang umurnya seseorang. Kita lihat contoh ya. Ulangan 4. Ayat 25, 26 dan 40. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk, ya, dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tapi pastilah kamu punah. Berpeganglah pada ketetapan dan perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi menurut Ulangan 4 ini yang membuat orang panjang umur apa yang membuat umurnya panjang atau umurnya lanjut? Lihat ayat 25 ya. Apabila kamu beranak cucu, telah tua, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung menyerupai apapun, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, tidak akan lanjut umurmu di sana. Yang membuat mereka tidak lanjut umur apa?
menyembah berhala. Kalau begitu umur mereka akan panjang kalau tidak menyembah berhala. Berarti supaya umur panjang tidak boleh sembah berhala. Ini satu. Ya. Sekarang kedua, Ulangan 5:33. Segenap jalan yang diperintahkan padamu oleh Tuhan Allahmu harus kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Apa rahasianya lanjut umur di sini? Taat ya, taat Tuhan. Oke, taat Tuhan. Ini bikin panjang umur. Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan peraturan aku ajarkan padamu atas perintah Tuhan Allahmu, dilakukan di negeri kemana kamu pergi dan mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu, supaya lanjut umurmu. Apa rahasia lanjut umur? Taat. Ya, sama dengan yang ini ya. Ulangan 11. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya kamu kuat memasuki menduduki negeri kemana kamu mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa? Taat juga ya. Ulangan 11 ayat 18-21. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan pada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan anak-anak. Apa rahasia panjang umur? Bukan taat. Ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini. Perkataan apa? Firman Tuhan. Dengan kata lain, ini menghargai firman Tuhan, ya, menghargai atau mengajarkan firman Tuhan. Ini umur panjang, ya. Ulangan 22:6-7. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung dan telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak dan telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu harus kau lepaskan, tapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umur. Apa rahasia panjang umur? Ya, sayang binatang. Tidak sayang binatang, pendek umur. Ini sebenarnya kenapa anaknya diambil induknya ini, kan induknya ini yang akan melahirkan ya. Dan ini kalau tadi memelihara kelanjutan hidup binatang ya, atau dengan kata lain menyayang, sayang binatang. Ya, barusan ini ada satu pendeta dari Kalimantan, siapa pendeta Nale atau sahabat ya, orang sini, tapi ini dia dicercah habis-habisan di Facebook itu gara-gara apa? Gara-gara dia naikkan status dan foto bahwa mereka mau kerja bakti di gereja. Jadi akhirnya dia mengambil anjing yang sudah 5 tahun bersama si Boyka, siapakah yang telah 5 tahun bersama-sama dengan kami korbankan jadi RW. Jadi dia kasih foto bagaimana itu anjing jinak-jinaknya dengan dia, lalu dia hiki di sini, lalu dia sembeli, lalu dia bakar, lalu istrinya menangis, anaknya menangis, dan orang cerca dia habis-habisan. Bayangkan Pak Pendeta ini kurang ajar ya. Bayangkan tidak tahu apa ya, tidak ada hati. Mengapa? Masa anjing ini sudah 5 tahun kok bisa disembelih ya? Menurut ayat ini, sayang binatang, umur panjang. Ulangan 25 ayat 15. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepada, supaya lanjut umurmu. Apa rahasia panjang umur? Jujur. Kalau jual itu jangan tipu-tipu, ya kan? Jangan timbangan rekayasa timbangan. Ya. Nah, berarti mesti panjang umur. Ulangan 30. Tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain, beribadah kepadanya,
maka aku memberitahu padamu hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umur. Apa? Kenapa? Jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan dengan sujud penyembah pada hal lain, ya, boleh dianggap sebagai ikut ajaran sesat. Ya. Kalau ikut ajaran sesat artinya umurnya pendek, berarti rahasia umur panjang adalah ikut ajaran yang benar. Ya. Ulangan 32, 46, 47. Hendaklah berkatalah ia pada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperintahkan padamu hari ini, supaya kamu memerintahkannya pada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidup, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu. Apa rahasia umur panjang? Ya. Mungkin sama ya ini ya. Hargai firman Tuhan, bisa masuk ke situ. 1 Raja-Raja, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ini laki-laki bisa taat, ya. Mazmur 91, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Dengan panjang umurku kenyangkan dia. Apa rahasia panjang umur? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, sama juga boleh dianggap sebagai taat. Amsal 3, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur, lanjut umur, usia, serta sejahtera ditambahkan padamu. Ya, jangan melupakan ajaran dan memelihara perintah, bisa menghargai firman Tuhan. Amsal 9, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, tahun hidupmu ditambah. Apa rahasia panjang umur? Takut Tuhan. Ya, ya, takut Tuhan. Ya, bisa boleh ditambah lagi satu poin. Ya. Amsal 10, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Sama. Pengkhotbah 8, tapi orang fasik tidak akan boleh beroleh kebahagiaan seperti bayang-bayang. Dia tidak akan panjang umur karena tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Berarti tidak takut Tuhan. Maka kunci ini panjang umur dan takut Tuhan. Jadi dari sini coba lihat baik-baik bahwa ini bisa dibikin khotbah ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema rahasia panjang umur. Ya kan? Itu bisa khotbah ulang tahun. Ya kan? Nah, ulang tahun bisa. Ya belum ya. Nah, jadi supaya panjang umur ini ada banyak. Tapi ingat, ayat kita bilang apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Berarti supaya panjang umur mesti hormati. Nah sekarang ini ada anak yang hormati ayah dan ibumu, yang nomor 8 dia lakukan. Tapi nomor 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak, 6 tidak, 7 tidak, hanya lakukan yang 8. Kira-kira umurnya panjang? Ya. Dia hanya lakukan nomor 8 1 sampai 7 tidak. Langgar semua. Tuhan memperpanjang hidupnya. Ya, jadi bisa jadi Tuhan memperpendek umurnya. Padahal dia adalah anak yang hormati ayah dan ibu. Berarti ada anak yang hormati ayah dan ibu tapi pendek umur. Ya. Bukan karena Tuhan ingkar janji, tapi karena ternyata di bagian yang lain dia tidak melakukannya. Maka Tuhan kasih mati dia cepat menurut sudut pandang manusia. Ya. Jadi di sini ada banyak syarat untuk ini ya, sehingga melakukan satu saja tapi abaikan yang lain, maka tetap hukuman Tuhan berlangsung bagi. Ya. Dalam arti sebenarnya tidak ada kalaupun dia memenuhi semua syarat ini, seandainya ada anak yang
memenuhi 8 syarat ini, tapi ternyata dia mati cepat, ya, umur pendek. Nah, apakah janji Tuhan gagal? Tidak. Dia akan masuk surga kalau dia percaya Yesus. Dengan masuk surga, dia mendapatkan yang lebih baik dari sekedar panjang umur. Kan masuk surga itu lebih baik daripada panjang umur. Karena masuk surga kebahagiaannya kekal. Tapi panjang umur di dunia tidak selamanya bahagia, ya. Bisa bahagia, bisa masih tetap menderita karena berbagai macam hal di dunia ini. Jadi sepanjang-panjangnya umur dan sebahagianya orang di dunia ini masih tetap lebih bahagia di surga. Jadi kalau orang percaya, ya taat seluruhnya, tapi ternyata umur pendek, artinya Tuhan memberi kepada dia yang lebih baik dari sekedar umur panjang. Ya. Ketiga, dalam arti sebenarnya tidak ada anak yang taat kepada hukum kelima ini. Memang anak yang satu bisa lebih taat terhadap anak yang lain. Itu dinilai, tapi dinilai dari sudut Allah. Semua anak kecuali Yesus gagal memenuhi hukum ini. Karena itu sebetulnya Allah bisa saja memperpendek umur setiap anak yang melanggar janji ini. Menarik ya, dikatakan bahwa hanya Yesus yang bisa melakukan dengan sempurna hukum ini. Ingat, Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Arti dari kata menggenapi salah satunya adalah melakukan. Dan Yesus sama sekali tidak berdosa. Dan Yesus tunduk atau hormat kepada ayah dan ibunya secara manusia, yaitu kepada Yusuf dan Maria. Yesus tunduk kepada mereka, ya. Dan dia tunduk tentu dengan sempurna, sehingga dia tidak melanggar sama sekali hukum kelima ini. Oke, sekarang ancaman bagi orang-orang yang tidak taat. Perlu juga diketahui bahwa dalam PL, orang yang melanggar hukum kelima ini dijatuhi hukuman mati. Tidak hormat orang tua, itu hukumannya mati, ya. Keluaran 21, 15, 17. Siapa memukul ayahnya atau ibunya, pastilah dihukum mati. Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati. Jadi pukul orang tua atau mengutuki ini sama seperti menyumpahi atau memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor pada orang tua. Kalau kita hidup dalam zaman perjanjian lama, anak seperti itu dihukum mati. Ya, dihukum mati. Imamat 20 ayat 9. Apabila ada seorang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah dia dihukum mati. Dia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ya. Ulangan 21, 18, 21. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, ini anak kurang ngajar, ini nakal ya, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya atau ibunya, sudah nasihat ulang-ulang tidak mau dengar juga, ya. Dan walaupun mereka menghajar dia, orang tuanya sudah hajar dia, ya, sudah pakai rotan, sudah pokok dia juga, ya. Tidak juga dia mendengar mereka, sudah hajar pun tidak mau bertobat. Apa yang harus dilakukan oleh ayah seperti itu? Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia, membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Mengapa pintu gerbang? Karena zaman dulu pengadilan itu di pintu gerbang. Bawa dia ke pengadilan di pintu gerbang. Dan haruslah berkata kepada para tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Dia tidak mau mendengar perkataan kami. Dia seorang pelahap dan peminum. Ayat 21. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga dia mati. Demikianlah haruslah kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel yang mendengarnya menjadi takut. Ini kalau hukum ini dilaksanakan, saya kira banyak orang Kristen akan kehilangan anak, ya kan? Ya, ini anak kurang aja sudah saya tarik ini. Ya. Amsal 30:17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengar ibunya akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ya, itu. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa ini hukum yang berkaitan dengan taat dan tunduk kepada orang tua ini serius sekali, ya, serius sekali. Nah, perhatikan ya, dalam hukum Taurat Musa, kalau seorang memukul orang lain, maka hukumannya bukan hukuman mati.
Kalau saya pukul Pak Romulus, saya tidak akan dihukum mati, kecuali waktu saya pukul Pak Romulus sampai mati. Kalau saya pukul Pak Romulus sampai mati, maka saya dihukum mati. Tapi kalau saya pukul Pak Romulus hanya rahang patah saja, ada hukuman lain, tapi tidak dihukum mati. Ya, tidak dihukum mati. Ya. Tapi untuk orang tua, ya, jangankan pukul, ya. Kau hanya dengan kata-kata pun kau harus dihukum mati. Apalagi sampai kau naik tangan dengan orang tua. Kau orang lain, saya naik tangan sama orang lain tidak dihukum mati, kecuali saya naik tangan sampai dia mati. Tapi orang tua naik tangan biarpun orang tua tidak mati, kau dihukum mati. Ya, kau dihukum mati. Ya. Keluaran 21. Apabila ada orang bertengkar dengan seorang, memukul dan seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, ya, hanya roboh saja, tidak mati, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan berjalan keluar dengan memakai tongkat, hanya dia harus membayar kerugian orang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Jadi kalau pukul orang sampai lecet, harus ada denda, ya, dan menanggung biaya pengobatan. Tapi tidak dihukum mati. Ya. Keluaran 21-26. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka dia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Ya, ya sudah, impaslah saudara, ya, biar pukul dia sampai dia bonyok di mata sampai buta. Nah, sebagai imbalannya lepaskan dia. Jadi dia orang merdeka, bukan lagi jadi budak. Keluaran 21-12. Siapa memukul seseorang sehingga mati, pastilah dia dihukum mati. Ayat 20. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki dan perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Ya. Jadi perhatikan bahwa pukul orang lain kalau tidak mati, tidak dihukum mati. Tapi untuk orang tua, biar pukul tidak mati, kau harus dihukum mati. Ya. Artinya apa? Kesalahan atau dosa yang sama yang dilakukan pada orang tua akan dinilai atau dihukum jauh lebih berat daripada dilakukan oleh orang lain. Ya. Pukul. Ini sama. Pukul teman, pukul orang tua. Kan sama. Sama-sama pukul. Tapi kalau ini teman-teman, ini orang tua, maka yang pukul orang tua hukum mati, ini cuma denda. Berarti Tuhan menghargai orang tua sedemikian rupa. Waktu kau bersikap kasar atau kau kurang ajar kepada orang tua, ini sama dengan melawan Tuhan, dan Tuhan memberikan hukuman yang lebih keras kepada orang yang kurang ajar seperti itu. Pernah ada yang pukul orang tua? Di sini? Ya? Pernah ada yang memaki orang tua? Ya? Kalau ada, bertobatlah dan pulang minta maaf. Ya. Karena itu saudara, jangan meremehkan dosa ini dalam diri saudara. Ya. Jangan meremehkan dosa ini dalam diri saudara. Kalau saudara punya hubungan dengan orang tua kurang bagus, tetap hormati mereka, ya. Tetap tunduk pada mereka kalau mereka mengatakan yang benar, kecuali mereka mengatakan tidak benar. Dan tidak boleh memaki mereka, tidak boleh apalagi memukul mereka, ya, apalagi sampai membunuh mereka. Yaitu berat sekali hukumannya. Ya. Dan jangan meremehkan dosa ini dalam diri anak-anak saudara. Artinya apa? Kalau anak-anak menunjukkan sikap kurang ajar kepada saudara, itu kan terancam hukuman berat dari Tuhan. Kalau saudara sayang kepada anaknya, maka harus tegur dengan keras anaknya, supaya jangan sampai ya. Ada anak-anak yang ketika lihat orang tua ini bapaknya kayak kode, nah, tapi bapaknya membiarkan saja, anggap santai, salah. Ya, itu harus dididik, ya, harus dididik, harus dikeras, ya, dikeraskan mereka supaya mereka tidak mengucapkan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang tidak hormat orang tua. Calvin. Sementara Tuhan menjanjikan berkat dari kehidupan ini kepada anak-anak yang menghormati orang tua mereka, seharusnya pada saat yang sama dia menunjukkan secara tidak langsung bahwa suatu kutuk yang tidak terhindarkan
mengancam semua anak-anak yang keras kepala dan tidak taat. Untuk menjamin bahwa perintah dan hukum ini dilaksanakan. Melalui hukum ini, dia telah menyatakan mereka sebagai sasaran dari hukuman mati. Memerintahkan supaya mereka menjalani hukuman. Jika mereka lolos dari penghakiman itu, dia sendiri akan membalas mereka dengan satu dan lain cara. Sebagian orang bisa lolos dari hukuman sampai usia sangat tua. Tapi dalam hidup ini mereka kehilangan berkat Allah dan hanya bisa merana secara menyedihkan, disimpan untuk penghukuman yang lebih besar dan akan datang. Ya, nah karena itu maka kalau saudara pernah melakukan dosa-dosa seperti ini, bertobatlah, dan kalau saudara tidak punya juru selamat yang menghapus dosa-dosa itu, maka saudara tidak akan lolos dari hukuman kekal. Ya, jadi dengan pelajaran ini ada dua hal penting yang saya mau tegaskan. Ya, bagi saudara yang sebagai anak. Kalau saudara sebagai anak, maka lakukanlah semua kewajibanmu kepada orang tua, ya, sampai mereka mati. Kedua, kalau saudara sekarang sebagai orang tua, maka didiklah anakmu sedemikian rupa supaya mereka tahu menghargai, tahu taat pada orang tua, tahu hormat orang tua, dan tidak kurang ajar kepada orang tua. Kalau tidak, maka Tuhan akan menghukum mereka. Ya, jadi semua orang tua perhatikan. Ya, semua anak juga memperhatikan. Semua yang mau jadi orang tua, ya juga memperhatikan hal ini. Ya, baik, pelajaran kita sampai di sini hari ini.